Selamat pagi, dosen penguji. Tabe selamat minggu nalatai, salam sahudut, karende melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arbaniah Mulyati C. Esagi. Saya guru agama Hindu di SMA Negeri 4 Puntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus peserta PPG dalam jabatan tahun 2024 di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwe Denpasar. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan uji kinerja atau UKIN di tempat saya bekerja, yaitu SMA Negeri 4 Puntok. Selamat menyaksikan. Tabe selamat minggu nalatai, salam sahuyun, karende melempang, Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa untuk memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa, Rangi Hatala Langit, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan limpah karunia Tuhan, sehingga pada pagi ini kami bisa berkumpul di ruangan ini melaksanakan proses pembelajaran. Kiranya Rangi Hatala Langit selalu menyertai kami dari awal hingga berakhir pembelajaran kami ini. Akhir kata kami berdoa ini dengan mengucapkan Brahma Santi. Om Santi, 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 Om Sahe. Anak-anak, Ibu absenkan dulu ya. Apakah kalian semua hadir hari ini? Hadir, ya, bagus. Untuk kalian lebih bersemangat dalam belajar pada pagi hari ini, marilah kita tepuk semangat. Mari kita sama-sama tepuk semangat. Silakan berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian Dharma Sastra pada Catur Yuga. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan mengecek kalian. Apakah kalian sudah tahu atau sudah memahami tentang materi kita hari ini, yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu? Ada yang tahu apa itu Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu? Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum Hindu atau dharma dalam Kehidupan manusia. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Iya. Selanjutnya, sebutkan Dharma Sastra pada Catur Yuga. Ada yang tahu? Dharma Sastra pada Catur Yuga itu ada apa saja? Coba Lisa. Yang pertama, Zaman Kertayuga. Zaman Kertayuga. Yang kedua, Zaman Kertayuga. Yang ketiga, Zaman Dua Parayuga. Dan yang terakhir, Zaman Kaliyuga. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali kalian dengan materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ada. Yo, olah. Apa materi kita minggu lalu? Tentang pengertian yatnya dan bagian dari Pancayana. Betul. Ada yang tahu pengertian yatnya itu apa? Coba. Pengertian dari yatnya adalah suatu korban fisik yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Pengertian yatnya
korban suci yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Sedangkan bagian-bagian dari panjaiannya ada apa saja? Ada dewayatnya, resiatnya, fitriyatnya, maksudnya dan budayatnya. Bagus. Anak-anak, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup. Coba kalian perhatikan materi yang sudah Ibu bagikan tadi. Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum hidup atau dharma dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan dari Dharma Sastra, ada yang tahu tujuan dari Dharma Sastra itu? Untuk mensejahterakan masyarakat dan memberi keadilan. Iya betul, untuk menyejahterakan masyarakat dan memberi keadilan dalam kehidupan. Iya. Adapun Dharma Sastra pada Catur Yuga terdiri dari 1. Kertayuga, 2. Zaman Tretayuga, yang ketiga zaman Dwaparayuga, dan yang keempat zaman Kaliyuga. Pintar sekali. Nah, zaman Kertayuga, corak kehidupan pada zaman ini yaitu tapa atau pengekangan diri, yoga dan samadhi. Iya. Sedangkan nilai-nilai yang dapat kita terapkan pada zaman Kertayuga untuk membentuk sikap mental, Mental. positif dan selalu setia terhadap ajaran Dharma. Iya, bagus sekali, tepuk tangan. Iya. Sedangkan pada zaman Tretayuga yaitu masa Tretayuga yang ditandai oleh corak kehidupan secara khusus yaitu janana atau ilmu pengetahuan. Iya, seperti yang ada pada gambar ini. Orang lagi menuntut ilmu. Ini ada zaman dahulu atau zaman ketiga atau zaman berkala. Ini pada zaman sekarang, seperti yang sedang kalian lakukan pada saat ini. Nilai-nilai zaman Tretayuga yaitu sifat kerohanian manusia sangat tampak jelas dibuktikan dari agama yang menjadi dasar hidup pada zaman itu. Ya. Sedangkan pada zaman Dwaparayuga, yaitu corak kehidupan manusia pada zaman ini secara khusus niatnya atau melaksanakan kurban niatnya. Iya. Ada beberapa contoh orang melakukan kurban niatnya. Kalau di daerah kita, khususnya di Barito Selatan, yaitu orang melakukan wara, ada apa lagi? Nambah, ada yang tahu lagi? Hah? Ngelangkang. Iya, itu adalah salah satu contoh yatnya yang ada di daerah kita. Nah, itu adalah contoh kita melakukan fitrayatnya. Sedangkan Dwaparayuga, corak kehidupan pada zaman Dwaparayuga. Coba, ada yang tahu? Corak kehidupan pada zaman Dwaparayuga itu ada apa saja? Juli? Lalu melakukan pendidikan dari guna. Iya. Coba berbakti terhadap orang tua, iya. Bisa? berperilaku
Tuan Guru. Ada lagi? Ucapan dari dalam kandungan sampai dengan pernikahan. Iya. Dan Ritual tentang pembersihan alam dan merawat alam. iya, corak kehidupan pada zaman dua kala yuga, yaitu corak kehidupan secara khusus adalah yajna atau melakukan kurban suci yajna. Ada yang tahu contoh daripada yajna yang sering kalian temui di sekitar kalian? Yang pertama, sembahyang atau bersarak itu adalah kurban suci yajna yang terdapat pada dewa yajna. Ya. Ada lagi? Ada wara, nambah. Iya, itu adalah korban suci dari Fitra yajna. Apalagi? Ada yang tahu? Siwa atau menyanggar. Kalau sering disebut di daerah kita itu menyanggar yaitu korban suci dari buta yajna. Tuh. Pernah nggak kalian lihat orang menyanggar? Ya. Ya. Kalau menyanggar itu beda dengan acara wara. Menyanggar itu adalah ya yang kita lakukan terhadap para buta kala. Ya. Yang selanjutnya Kali Yuga. Pada zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus dana. Iya, misalnya dana punya. Nilai-nilai yang dapat kita terapkan pada zaman Kali Yuga yaitu seperti bersedekah Berupa uang, ya, makanan, harta benda, dan sebagainya. Pernah nggak kalian melakukan sedekah? Pernah. Berupa uang, iya. Kita itu sebenarnya wajib bersedekah karena anak-anak dengan kita saling berbagi, saling melayani sebagai wujud gotong royong sehingga moderasi beragama tercapai. Betul sekali. Anak-anak, Ibu sudah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yaitu Dharma Sastra sebagai sebuah Ibu. Ada yang perlu ditanyakan atau kalian kurang memahami atau belum memahami materi yang Ibu sampaikan? Silakan ditanyakan. Tidak ada. Sudah paham semua? Iya. Kalau kalian sudah paham, selanjutnya Ibu akan bagikan kalian dalam berkelompok. Silakan kalian pilih temannya masing-masing. Karena kalian berjumlah 4 orang berarti ada 2 kelompok. Iya, ada 2 kelompok. Nanti di dalam kalian melakukan diskusi, Ibu akan memberi penilaian nanti dari sikap kalian, dari kerjasamanya. Nanti Ibu akan kasih penilaian. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di LKPD. Nanti harus kerjasama yang baik dalam mengajarkan. Seandainya nanti kalian ada yang kurang paham dengan soal yang ada di sini, kalian boleh tanyakan dengan Ibu. Paham? Ya. Ya, silakan kerjakan.
kalian mengerjakan tugas kelompoknya. Ibu kasih penilaian. Jangan lupa tulis nama. Pat. Bagaimana dengan kelompok 2? Ya, berarti Sudah bisa dipahami soalnya. bisa. Bang. Lalu seperti kamu, Iya. jangan ada yang enggak ikut menyelesaikan. Baik. Saya membaca. Kalian baca materi yang ibu bagikan tadi untuk menjawab dari pertanyaan yang ada di dalam video. Enggak. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, iya. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
Bagaimana cara kehidupan pada zaman Kaliga? Secara khusus yaitu dana, misalnya bersedekah yang dilakukan dengan rasa tulus dan ikhlas, baik berupa harta benda, uang dan harta lainnya. Melalui dana dunia, seseorang bisa mencapai pembebasan karena dengan kita saling berbagi, saling melayani sebagai wujud gotong royong, sehingga moderasi beragama tercapai. Iya, bagus sekali. Itu jawaban nomor 1 dari kelompok 1. Bagaimana menurut kelompok 2? Apakah jawabannya sudah betul? Betul. Betul. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut. Pertanyaan nomor 3. Apa saja faktor yang menyebabkan kemiskinan yang mengalami Dan masalah? pada Kaliga? Iya. Menjelasnya kehidupan spiritual Ya. dengan dunia dibelenggu oleh kehidupan material. Orientasi manusia hanyalah kesenangan dan memanfaatkan indrawi. Iya. Itu jawaban nomor 2 dari kelompok 1. Bagaimana menurut kelompok 2? Betul, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Nomor 2. Apa saja nilai dan dharma kita pada zaman dua prajuga yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari? Segala pengorbanan yang kita persembahkan, niatnya yang kita lakukan dasari dengan niat dan sudah ikhlas agar tercapai kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Iya, itu jawaban dari kelompok 2 soal nomor 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Jawabannya apakah sudah tepat? Iya, betul. Ya, silakan tepuk tangan. Itu hasil diskusi kalian hari ini. Dan semuanya sudah memaparkan hasil diskusinya. Dan ibu sudah beri penilaian. Nanti siapa mendapat nilai yang baik akan ibu kasih hadiah nanti. Bagaimana corak kehidupan pada zaman Kaliuga? Corak kehidupan pada zaman Kaliuga yaitu dana, misalnya bersedekah. Iya. Yang dilakukan dengan rasa tulus dan ikhlas. Ya. Bersedekah itu baik berupa harta benda, uang, dan harta lainnya. Yaitu, iya. Karena dengan kita saling berbagi, saling melayani sebagai wujud gotong royong kita, sehingga moderasi beragama bisa tercapai. Iya. Yang kedua, apa saja nilai-nilai dan masyarakat pada zaman dua prajuga yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari? Yaitu segala pengorbanan yang kita persembahkan atau yajnya yang kita lakukan baik disadari dengan niat yang tulus dan ikhlas, ya, agar tercapai kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Ya. Anak-anak, untuk tugas kelompoknya dari tadi silakan dikumpulkan. Bagaimana dengan
ada 4 zaman atau catur juga, zaman Kertayuga, zaman Kertayuga, zaman Dwaparayuga, dan zaman Kaliyuga. Apakah kalian ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Karena kalian tidak ada pertanyaan, maka ibu yang akan bertanya. Apa bagian yang paling menarik dan bisa dipertahankan dalam pembelajaran kita hari ini? Bagian Presentasi dan menjawab soal. Iya. Yang kedua, nilai positif apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Mendapat pengalaman. Nilai positif apa? Karena bisa berdiskusi dengan teman, iya, sering bekerja sama. iya. Pertanyaan yang selanjutnya, apa kesulitan yang kalian temui dalam pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Berarti semua mudah dipahami ya untuk pembelajaran kita hari ini ya. Hal penting apa yang membuat kalian paling semangat dalam belajar? Karena bisa dengan teman saling berbagi pengalaman atau yang dapat. Iya, karena bisa saling berbagi pengalaman dan pendapat. Iya. Anak-anak yang hebat, tadi sewaktu kalian mengerjakan tugas kelompok, ibu sudah melakukan penilaian dari segi keaktifan dan kerjasama kalian. Dan menurut penilaian ibu, semuanya baik. Namun, menurut penilaian ibu, ada di antara dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 itu ada yang terbaik. Untuk kelompok terbaik, ya, yaitu kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1 silakan maju. Maju. Supaya ditingkatkan lagi dalam belajarnya, supaya bisa menjadi anak yang lebih ya, dan lebih berguna dan berguna. Ya. Selamat. Selamat untuk kelompok 1. Ya, ya. Selanjutnya ibu akan kasih soal untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan. Ya. Terima kasih anak-anakku yang hebat karena kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Teruslah belajar, carilah informasi sebanyak-banyaknya, baik itu dari buku pelajaran ataupun dari internet tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum hidup ya. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan masuk ke materi Darsana. Ya, sudah paham? Iya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Pranasanti. Oh.